warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membawakan materi bab 3 tentang perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Saya mengajar di kelas 10 dan berikut ini adalah video praktek mengajar saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit atau enggak? Ada. Sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa. Persiapan pembelajaran hari ini maka kita dalam berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akan mengecek kehadirannya anak-anak ya. Ya, Pak. Mbak Alia, Hadir, Pak. Mbak Olivia, Hadir, Pak. Mas Anas Fredika, Saya. Mas Anas Pratama, Hadir. Mas Almer, Hadir. Mbak Arlin, Hadir. Mbak Dia Rizky, Hadir. Mbak Mufdalifatul, Hadir. Mas Guntur, Nggak ada, Pak. Ijen, Iya. Mbak Maulik, Hadir, Pak. Mbak Sartika, Ada, Pak. Mas Tegar, Hadir, Pak. Mbak Marsada, Mas Viko, Hadir. Mbak Saida, Ada. Mas Yanuar, Hadir. sakit. Baik, sebelum kita mulai materinya kali ini, Bapak ingin mengajak anak-anak senang-senang. Pernah dengar kan tepuk tunggal tepuk ganda? Pernah melakukan? Baik, sebelum kita ke materinya agar lebih semangat, Bapak ingin mengajak tepuk tunggal tepuk ganda. Anak-anak cuma berdiri. Baik, jika Bapak bilang tepuk tunggal, tepuknya 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk ganda, tepuknya 2 kali. Nah, siap? Siap. Tepuk tunggal. 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 Tepuk ganda. 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 Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tunggal. Tunggal. Tepuk ganda. 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 Baik, terima kasih anak-anak. Silakan. Baik, materi kita kali ini yaitu tentang perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengenal dan dapat memberikan contoh perwujudan gotong royong sebagai sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya, apa yang anak-anak ketahui tentang ekonomi Pancasila? Siapa yang bisa jawab? Silakan, keterangan. Saya, Pak. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai atau sila-sila yang ada di Pancasila atau yang ada juga di dasar negara Indonesia. Oke, ya, berikan tepuk tangan untuk Mbak Sartika. Yang selanjutnya, apakah ada di sekitar lingkungan teman-teman
kegiatan yang sudah menerapkan ekonomi Pancasila. Gue yang laki-laki yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Saya Pak, Mas Anas, go. di lingkungan saya itu biasanya itu ada beberapa kegiatan Pak yang mencerminkan ekonomi Pancasila. Salah satunya itu kegiatan gotong royong, terus membersihkan selokan, membersihkan musola dan sebagainya dan itu kegiatan itu menunjukkan semangat kebersamaan, kekeluargaan serta kepedulian sosial sesama makhluk hidup. Ya, berikan tepuk tangan untuk Mas Anas. Baik, selanjutnya perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila adalah bentuk nyata dari kerjasama dan kebersamaan dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Dalam ekonomi Pancasila, gotong royong berarti bahwa semua anggota masyarakat saling membantu dan bekerja bersama dalam kegiatan ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dengan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial, tidak ada pihak yang mendominasi dan semua orang memiliki kesempatan untuk ikut serta dan merasakan manfaatnya. Dalam perwujudan sistem ekonomi Pancasila, yang pertama itu ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sistem ini menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi, bukan semata-mata mengejarkan keuntungan, tetapi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil dan merata. Ciri-ciri utama dalam sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua menghormati hak milik pribadi. Yang ketiga pemerintah berperan aktif. Yang keempat keadilan sosial sebagai tujuan utama. Dan yang kelima musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua kesejahteraan yang berkeadilan. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah keadaan di mana seluruh anggota masyarakat dapat hidup layak, sejahtera dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan si miskin. Kesejahteraan berarti setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Berkeadilan berarti kesejahteraan itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dibagikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan usaha dan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu berdikari dalam perekonomian. Berdikari dalam perekonomian adalah singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri, yang berarti mengelola dan membangun perekonomian bangsa dengan kekuatan sendiri tanpa terlalu bergantung pada negara lain. Berdikari dalam perekonomian mengandung makna bahwa Indonesia harus mandiri secara ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan kemampuan bangsa sendiri untuk memenuhi kebutuhan rakyat, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mengutamakan produksi dalam negeri daripada impor. Yang kedua mendukung UMKM dan industri lokal agar bisa bersaing dan berkembang. Yang ketiga mengelola sumber daya alam sendiri, bukan diserahkan sepenuhnya ke pihak asing. Yang keempat mengembangkan teknologi dan inovasi sendiri untuk kemajuan ekonomi nasional. Dan yang kelima menjaga kedaulatan ekonomi agar tidak mudah dipengaruhi atau dikendalikan oleh negara lain. Yang terakhir yaitu revitalisasi kesejahteraan rakyat. Revitalisasi kesejahteraan rakyat adalah upaya untuk menghidupkan kembali, memperkuat atau memperbarui program dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kata revitalisasi berarti menghidupkan atau menguatkan kembali sesuatu yang sudah ada agar lebih efektif,
Sedangkan kesejahteraan rakyat mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan rasa aman sosial. Ciri-ciri revitalisasi kesejahteraan rakyat yaitu yang pertama, berpusat kepada rakyat. Yang kedua, menguatkan kembali program sosial yang ada. Yang ketiga, mendorong kemandirian masyarakat. Yang keempat, pemerataan akses dan keadilan sosial. Yang kelima, kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang keenam, inklusif dan partisipatif. Yang ketujuh, berkelanjutan. Oke, sekarang Bapak akan membagi tugas kelompok. Tugasnya yaitu membuat poster yang berisikan apa bentuk kegiatan dari poster yang anak-anak buat. Yang kedua, mengapa kegiatan tersebut bisa berjalan. Dan yang ketiga, yaitu apa manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat. Untuk kelompoknya Bapak bentuk, dan untuk kelompoknya dihitung 1 sampai 4 dari Mas Anas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2. Oke. Monggo berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 1. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2. Perwakilan kelompok mengambil mengerjakannya. Bapak beri waktu 20 menit. Cukup? Baik, monggo dikerjakan. Ini Pak. Nanti jika sudah, silakan dikirim ke draft yang Bapak kirimkan. Yang di grup itu Pak. Sudah, saya kirimkan ke grup. Mas Anas. Sampai ada kesulitan Mas? Mas ada dibuat. Nanti setelah selesai dipresentasikan ke depan perwakilan satu kelompok, yaitu 1 orang.
Iya, dari satu lagi. Apakah sudah selesai? Sudah semua? Belum Pak, kelompok 4 belum.
Sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah Pak. Baik, untuk presentasinya dimulai dari kelompok 1 atau dari kelompok 4 atau acak? Belum minta Pak. Perwakilan berkelompok maju untuk berubah. Siapa? Aku kira mau dicek. Mungkin malah yang kampret gitu iya. Ya toh. Mas Almen kelompok berapa? Baik, untuk kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Perwakilan. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk poster yang kami buat dari kelompok 3 itu bisa dilihat di situ tentang aktivitas masyarakat di zakat dan pengerjaan KTP dari kelompok 3 dari nomor 1 sampai 3. Yang pertama pertanyaannya, apa betul kegiatan dari poster yang ini kalian buat untuk kegiatan dari poster tersebut adalah tentang bagi zakat. Terus yang kedua, mengapa kegiatan tersebut bisa berjalan? Karena kegiatan pembagian zakat dalam masyarakat dapat berjalan karena adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial yang kuat dari umat muslim untuk membantu sesama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, sehingga banyak orang melaksanakannya sebagai bentuk ibadah dan kewajiban agama. Apa dampak dari kegiatan tersebut bagi masyarakat? Kegiatan pembagian zakat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi maupun spiritual. Untuk yang pertama, secara sosial, pembagian zakat membantu mengurangi kesenjangan antara yang mampu dan yang kurang mampu. Untuk dari yang sisi ekonomi, zakat membantu meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu. Dengan menerima zakat, mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau biaya pendidikan dan kesehatan. Secara spiritual, pembagian zakat memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Bagi yang memberi zakat, ini adalah bentuk kepatuhan kepada jalan agama dan wujud rasa syukur atas rezeki yang dimiliki. Mungkin itu hasil dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kelompok yang hasil diskusi kami. Untuk posternya bisa dilihat di layar. Bentar mas. Iya. Di situ ada poster aktivitas masyarakat gotong royong membantu rumah. Dengan moto sangat kita arahkan bersama kita selamat gotong royong. Untuk
idenya, apa bentuk kegiatan dari poster yang kalian buat? Untuk bentuknya sendiri adalah gotong royong dalam membangun rumah. Yang kedua, mengapa kegiatan tersebut bisa berjalan? Kegiatan gotong royong dalam membangun rumah bisa berjalan karena masyarakat memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Hubungan yang erat antar warga membuat mereka saling peduli dan siap membantu satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong juga merupakan bagian dari tradisi dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun sehingga dianggap sebagai kewajiban moral untuk kebutuhan sosial. Yang ketiga, apa dampak dari kegiatan tersebut bagi masyarakat? Kegiatan gotong royong dalam membangun rumah memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah mempererat hubungan antar warga. Saat bekerja bersama, tercipta rasa kekeluargaan, saling percaya dan kebersamaan yang lebih kuat. Ini membuat lingkungan menjadi lebih harmonis, nyaman untuk ditinggali. Gotong royong juga membantu meringankan beban orang yang sedang membangun rumah, baik dari segi tenaga maupun dari segi biaya. Ya, jadi presentasi dari saya di perwakilan Fakultas. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu poster dari kelompok 4. Bentuk dari kegiatan poster yang kami buat adalah gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut bisa berjalan karena kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan dapat berjalan karena adanya kesadaran bersama dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Masyarakat menyadari bahwa lingkungan yang bersih membawa manfaat untuk semua orang, seperti terhindar dari penyakit, suasana yang nyaman, dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, dampak dari kegiatan tersebut adalah kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun kesehatan. Lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk ditinggali. Sampah yang dibersihkan bersama mencegah banjir, bau tidak sedap, dan penyebaran penyakit seperti demam berdarah atau diare. Kebersihan lingkungan ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup warga. Begitu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk yang selanjutnya kelompok 2. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami dari poster. Bentuk dari kegiatan yang kalian buat dari poster itu adalah pasar tradisional. Kedua, mengapa kegiatan tersebut bisa berjalan? Kegiatan di pasar tradisional dapat berjalan karena adanya kebutuhan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Masyarakat datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara pedagang menjual barang untuk mendapatkan penghasilan. Hubungan ini saling menguntungkan dan menjadi dasar berlangsungnya aktivitas ekonomi di pasar. Yang ketiga, dampak dari kegiatan tersebut bagi masyarakat. Kegiatan pasar tradisional memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Secara ekonomi, pasar tradisional menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Kedua, dari segi sosial, pasar tradisional mempererat hubungan antar warga. Interaksi langsung antar penjual dan pembeli menciptakan suasana akrab dan membangun kepercayaan. Ketiga, secara budaya, pasar tradisional mencerminkan kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat setempat. Nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan musyawarah sering terlihat dalam aktivitas pasar. Mungkin itu saja dari perwakilan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi pada hari ini, yaitu
Ekonomi Pancasila adalah sistem yang menekankan gotong royong, keadilan, dan kebersamaan. Tujuannya adalah kesejahteraan yang berkeadilan, di mana semua orang mendapat hak yang sama untuk hidup layak. Untuk mencapainya, bangsa Indonesia harus berdikari dalam perekonomian dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Selain itu, perlu ada revitalisasi kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang lebih adil dan tepat sasaran. Semua ini hanya bisa terwujud dengan semangat gotong royong yang hidup di tengah masyarakat. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengirimkan soal evaluasi. Monggo bisa dikerjakan. Bapak beri waktu 2 menit. Sudah semua? Proses. Ada yang benar semua? Ya. Saya Pak. Ya. Ada yang salah satu? Sudah semua? Pun Pak. Sampun? Baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan refleksi. Hari ini kita telah mempelajari nilai gotong royong dalam ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada keadilan dan inklusivitas. Melalui materi PPT tadi, anak-anak telah mendapatkan pemahaman konsep yang lebih terstruktur dan visual. Semoga pembelajaran hari ini tidak hanya menambah wawasan kalian, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan terus kalian bawa baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang anak-anak dapat bermanfaat. Monggo Ketua kelas pimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mulai dahulu doa dimulai. Baik, untuk materi kita pada pertemuan minggu depan yaitu tentang prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keberagaman. Jangan lupa dipelajari di rumah dan minggu depan kita bahas bersama-sama. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.